pada saluran pernapasan biasanya akan muncul keluhan seperti keluhan batuk. Nah, keluhan batuk ini sebenarnya normal batuk karena batuk ini tujuannya yaitu untuk mengeluarkan benda asing ya, adanya respon batuk. Namun, jika batuk ini terjadi berulang, tidak mengalami perbaikan, nah lama-kelamaan jaringan tersebut kan akan terjadi proses peradangan. Nah, proses peradangan pada paru biasanya paling awal disertai dengan keluhan batuk, kemudian dapat terjadinya bronkitis. Nah, bronkitis yang tidak teratasi ini dapat menyebabkan terjadinya bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis ini lama-kelamaan jika sudah terjadi peradangan seperti yang kita ketahui ya, jika ada sesuatu misalnya apakah itu peradangan, lama-kelamaan kan akan terjadi mungkin kerusakan jaringan ya. Nah, kerusakan jaringan inilah jika terjadi kerusakan pada jaringan paru, nah itu yang kita mungkin pernah bahas dulu ya, penyakit PPOK. Nah, itu akan menyebabkan sesak-sesak ataupun mungkin sering kumat-kumatan. Tapi PPOK ini kan tidak serta-merta 5 tahun pajanan langsung muncul keluhannya ya. Mungkin keluhan paling awal ya batuk-batuk, tapi lama-kelamaan berpuluhan tahun semakin bertambahnya usia, nah itu bisa menyebabkan terjadi mungkin paling parah itu keluhan seperti PPOK. Tapi yang paling berbahaya apa? Mikroplastik itu kan zat yang berbahaya ya. Nah, bisa menyebabkan terjadinya zat benda asing, termasuk zat berbahaya. Nah, apakah di situ ada kandungan-kandungan lain-lainnya? Ya kita nggak tahu. Paling bahaya apa? Yaitu kanker paru. Wow, sampai kalau paling bahaya ini bisa menyebabkan kanker paru ya, Nah, Dok? kalau di paru, nah kita nggak tentu nih mungkin ada organ lain mungkin yang terpapar gitu. Misalnya mungkin kulit ya, mungkin kulit ataupun saluran pencernaan begitu. Kalau di paru biasanya paling berbahaya bisa menyebabkan kanker paru. Baik, dokter, seberapa besar kemampuan partikel mikroplastik ini untuk mencapai alveoli atau kantong udara paru, dokter? Nah, pasti sangat tinggi. Karena apa? Di bawah 5 mikrometer ya, bahkan ada yang 1. Seperti yang kita ketahui kan saluran napas kita itu kan ada trakea ya. Trakea itu bercabang menjadi paru kanan, paru kiri. Nah, di dalam paru kanan, paru kiri itu ada saluran napas yang pertama bronkus dulu. Terus lebih kecilnya ada bronkiolus. Hingga saluran napas yang paling kecil itu alveolus. Nah, apabila sudah mencapai alveolus, nah itu akan terjadi gangguan pertukaran gas. Nah, itu kadang menyebabkan pasien itu kadang sesak ya, begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.